Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali bertemu dengan Ahmad Subagio, dengan Alex Irianto Bukit dan Rosli Simanjuta. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara sekalian, para pembelajar yang budiman, kita kembali lagi melanjutkan materi kita pada topik pertemuan yang ketiga tentang metodologi manajemen risiko. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai definisi proses manajemen risiko. Dari dua topik materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, tentunya kita sudah memahami tentang bagaimana kegiatan manajemen risiko ini berlangsung, ya. Kemudian yang kedua, tentunya kita sudah mulai bisa ada gambaran mengenai desain dari manajemen risiko itu seperti apa. Diharapkan dengan itu semua kita akan semakin responsif terhadap risiko, baik secara individual kita sebagai pribadi maupun kita sebagai anggota organisasi. Saudara sekalian yang budiman, kita kembali lagi melihat rencana pembelajaran kita bahwa dalam proses manajemen ada komunikasi dan konsultasi, kemudian ada penetapan konteks, kemudian ada identifikasi risiko, analisis risiko, ada evaluasi risiko, ya. Kemudian ada perlakuan risiko dan ada pemantauan risiko. Dalam pertemuan yang ketiga ini, kita sebetulnya akan membahas, ya, mulai dari komunikasi sampai penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko. Nah, tentunya ini akan sangat panjang sekali karena sebuah metodologi tentunya akan bicara mengenai dari end to end, ya, dari mulai start sampai final reportingnya seperti apa. Namun dalam beberapa pertemuan kita akan bagi. Jadi pertemuan yang ketiga ini kita akan bahas mulai dari komunikasi, kemudian identifikasi, ya, penetapan konteks, identifikasi, dan analisis. Nanti di evaluasi kita akan masukkan ke pertemuan berikutnya karena waktu yang sangat terbatas, dan tentunya berharap para pembelajar yang budiman tidak terlalu jenuh, ya, dengan materi yang terlalu panjang. Baik, kita lanjutkan sebagai sebuah pengantar bahwa apapun yang kita pelajari, apapun yang akan kita mau aplikasikan dan terapkan, tentunya tanpa memiliki hal yang mendasar secara filosofis, akan sulit sekali untuk diterapkan dengan suatu kesadaran. Maka kita perlu kembali menggali mengenai filosofi dari risiko ini, bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas perusahaan yang harus dikelola sebagai suatu usaha untuk melindungi aset, menjaga pencapaian target, serta mendukung pertumbuhan perusahaan. Ini secara filosofis ada yang perlu digarisbawahi, bahwa risiko ini adalah bagian yang tidak terpisahkan, sehingga ketika kita sudah menjadi bagian dari perusahaan, maka mau tidak mau di situ kita adalah bagian dari risiko itu sendiri. Nah, kita harus ambil peran bagaimana sebagai risk owner dari pihak yang memiliki risiko itu mampu untuk mengendalikan risiko itu, sehingga yang muncul adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang justru mendorong kepada pertumbuhan yang aman, safety, dan berkelanjutan. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan. Ini juga hal yang cukup mendasar mengenai pemahaman
prinsip-prinsip tentang manajemen risiko. Prinsip-prinsip itu sesuatu yang melekat, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari entitas. Nah, kalau kita ingin menerapkan risiko, maka prinsip ini mestinya ada di dalam entitas perusahaan kita. Apa itu? Yang pertama adalah melindungi dan menciptakan nilai tambah. Jadi risiko itu sebetulnya dia ada justru untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan melindungi aset dan seluruh aset yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, bagian terpadu dari proses organisasi. Seperti yang kita jelaskan di awal bahwa risiko adalah sesuatu yang ada dan melekat dalam organisasi dan bagian terpadu atau integratif di dalam setiap aktivitas yang dijalankan oleh organisasi dan perusahaan. Nah, yang ketiga adalah bagian dari proses pengambilan keputusan. Jadi, pada setiap kali ada decision making dilakukan, maka risiko menjadi pertimbangan. Selalu ada pertimbangan yang berbasis pada risiko. Sehingga, setiap individu yang menjalankan akan selalu berorientasi bagaimana agar risiko itu bisa dikendalikan dan eliminir. Sehingga yang muncul adalah trade-off kebalikannya, ya, yaitu sesuatu yang menuju kepada keuntungan, bukan kepada kerugian. Nah, selanjutnya, prinsip yang ada adalah secara khusus menangani aspek ketidakpastian. Jadi pasti yang akan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan antara lain adalah ketidakpastian. Karena sesuatu yang akan datang penuh dengan ketidakpastian dan disitulah arti dan urgensi dari risiko. Kemudian risiko adalah sistematik, terstruktur dan tepat waktu. Sistemik artinya untuk menelusuri suatu kejadian sebetulnya bisa diketahui, bisa diikuti melalui sebuah alur kerja, ya, workflow, dan di situ kita sudah juga bisa mengetahui siapa saja komponen dan organ yang ada dan terlibat di dalamnya. Dan setiap waktu ketika proses itu berjalan, sebetulnya di situ juga melekat adanya risiko yang bisa dikendalikan. Nah, saudara sekalian, kita lihat yang di tengah-tengah, yaitu memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi berkelanjutan. Jadi, risiko itu sebetulnya dia bisa menjadi bagian dari proses untuk peningkatan adanya keberlanjutan dari organisasi atau entitas bisnis. Kemudian, prinsip yang lain adalah dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan. Jadi sesuatu nggak ada yang statis, selalu berubah, dinamis. Kemudian ada sesuatu yang berulang. Nah, ini harus ditanggapi dan direspon dengan cepat dan kemudian dilakukan perbaikan. Karena kalau tidak dilakukan, maka prinsip ini tidak berlaku. Artinya kita mengabaikan unsur dari risiko itu sendiri. Oke, lanjut. Transparan dan inklusif. Artinya apa? Bahwa setiap anggota organisasi harus mau membuka diri, baik yang terkait dengan proses pekerjaan yang ada pada dirinya maupun ada dalam bagian timnya atau bagian dari perusahaan secara keseluruhan. Inklusif artinya bahwa dia tidak bisa bekerja sendiri, dia adalah bagian dari suatu sistem di mana ketika terjadi kecelakaan atau terjadi suatu penyimpangan, maka akan berdampak pada bagian-bagian yang lain. Dan disinilah dibutuhkan adanya transparansi dan inklusivitas. Nah, kemudian berikutnya, prinsip yang berikutnya adalah mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Artinya apa? Bahwa manusia itu tetap yang menjadi utama. Jadi kalau terjadi hal-hal yang terkait dengan risiko, maka yang dikedepankan adalah manusia. Contoh sederhana, ketika terjadi risiko bencana pandemik COVID-19 saat ini misalnya, maka kita tahu persis bagaimana perusahaan bersedia untuk mengorbankan tidak berproduksi. Bagaimana kita tahu pemerintah mengalokasikan anggaran dari
alokasi lain untuk masalah kesehatan demi warganya, untuk menyelamatkan warganya misalnya. Kita tahu persis bagaimana mal-mal yang memiliki misi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya juga bersedia untuk meliburkan karyawannya demi kesehatan dan keamanan dari manusianya itu sendiri. Nah, disitulah sebetulnya contoh kecil bagaimana prinsip risiko itu sudah menjadi bagian dari kehidupan bisnis kita. Oke, next. Khas untuk penggunanya artinya apa? Bahwa risiko ini sangat unik karena melekat pada proses pekerjaan dan proses kerja. Ketika proses kerja berbeda, maka risikonya juga bisa berbeda, begitu. Jadi sifatnya adalah tailor. Ya, kemudian yang terakhir adalah berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. Nah, manajemen risiko ini akan bisa bekerja secara efektif apabila ada keterbukaan, ada transparansi, kemudian ada informasi yang diberikan itu secara utuh, valid, ya, valid dan update. Jadi tidak kemudian informasi dan data yang masuk adalah misalnya 10 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau setahun yang lalu, tapi yang terkini, karena itulah yang mencerminkan kondisi risiko yang ada pada perusahaan saat ini. Baik, saudara sekalian, setelah kita mengetahui prinsip-prinsip tadi, maka diperlukan adanya kesadaran dan budaya risiko. Apa yang dimaksud dengan kesadaran dan budaya risiko ini? Pertama, dalam proses pengambilan keputusan, ya, dalam proses pengambilan keputusan harus memahami, ya. Jadi para pengambil keputusan harus memahami. Pertama, pentingnya proses asesmen risiko dalam setiap kegiatan proses bisnis. Ya, tanpa adanya pemahaman yang baik tentang proses bisnis di perusahaan, maka asesmen tidak bisa dijalankan. Begitu sebaliknya, proses bisnis tanpa adanya asesmen, maka tidak akan mungkin bisa diambil keputusan yang terbaik karena tidak mempertimbangkan terhadap kemungkinan adanya risiko. Nah, kemudian yang kedua, pentingnya mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan semua potensi risiko yang mungkin terjadi. Nah, di sini tadi prinsip-prinsip tadi harus dijalankan agar komunikasi, konsultasi dan seluruh potensi risiko itu bisa terekspos, ya, terdisclose. Jadi tidak boleh tertutup, tidak boleh close, tapi harus disclose. Ada disclosure, ya. Kemudian perlunya memperhitungkan keseimbangan antara risiko dan manfaat dalam setiap pengambilan keputusan, baik dalam tingkat strategis maupun operasional sehari-hari. Nah, strategi agar budaya risiko itu efektif bagaimana? Pimpinan harus memberikan contoh dan teladan untuk jajaran di bawahnya. Tanpa keteladanan akan sulit sekali, ya, kita bisa membangun sebuah budaya yang baik, terutama terhadap risk awareness di suatu institusi. Kemudian yang kedua, sosialisasi dan pelatihan ke seluruh jajaran perusahaan agar seluruh karyawan dapat memahami dan berbicara dengan bahasa yang sama akan pentingnya kesadaran risiko. Kemudian yang ketiga, penyelarasan antara pencapaian sasaran perusahaan dengan insentif dan sanksi untuk merangsang, mendorong, dan mendukung perilaku budaya risiko harus dilakukan. Saudara, para pembelajar yang budiman, kita bisa lanjutkan, ya. Nah, ini kita sudah mulai masuk kepada desain mengenai kerangka kerja manajemen risiko. Kalau kita lihat bagaimana manajemen risiko itu akan diterapkan di suatu entitas bisnis atau corporate atau perusahaan. Pertama yang jelas bahwa ada mandat dan komitmen. Jadi terutama dari jajaran level paling tinggi, ya, di top management ada komitmen. Dan kemudian membangun sebuah perencanaan kerangka pengelolaan risiko yang komprehensif, ya, di sini. Kemudian baru ada penerapan manajemen risiko. Kemudian dilanjutkan dengan pemantauan dan peninjauan apabila ada perubahan-perubahan yang dibutuhkan dan diperlukan, ya, kemudian lakukan perbaikan sinambung kerangka kerjanya. Jadi kalau sudah ada perbaikan, kemudian lanjutkan lagi, kemudian di sini dilakukan perencanaan dan seterusnya, kemudian diterapkan terus begitu, ya, dalam sebuah proses atau cycle dari
plan, do, check, action. Ya, direncanakan, lakukan, cek kalau ada kesalahan atau kekurangan, perbaiki, dan kemudian jalankan. Ya, kita lanjutkan. Saudara sekalian, para pembelajar yang budiman. Nah, perlu perubahan paradigma. Ada namanya pandangan tradisional. Pandangan tradisional itu beranggapan bahwa risiko dikelola secara terisolasi. Jadi, secara parsial. Bahwa risiko itu ada pada bagian-bagian tertentu. Tidak terkait satu dengan yang lain. Itu pandangan tradisional. Kemudian, konsentrasi kepada bahaya fisik dan risiko keuangan. Jadi, hanya bicara pada konteks pengamanan fisik dan kerugian secara material. Itu pandangan tradisional. Kemudian yang ketiga, orientasi kepada asuransi. Artinya, risiko itu kemudian dialihkan kepada pihak ketiga. Misalnya perusahaan asuransi. Kemudian tugas dianggap sudah selesai. Itu pandangan tradisional. Dan menganggap bahwa risiko ini sifatnya sementara. Nah, pandangan-pandangan lama ini yang kemudian kalau dalam konteks yang dijalankan oleh corporate atau sebagian dari perusahaan yang existing saat ini, misalnya menganggap dengan adanya satpam sudah selesai karena pengamanan fisik. Kemudian yang kedua, kalau misalnya aset sudah diasuransikan, misalnya baik mungkin aset manusianya ya dikasih asuransi jiwa atau aset fisik misalnya diasuransikan ke perusahaan asuransi umum, dianggap tugas sudah selesai terkait dengan manajemen risiko, padahal bukan demikian halnya dalam konteks kekinian. Misalnya kita bicara pada pandangan terhadap risiko yang merupakan bagian dari proses bisnis itu sendiri. Sehingga di situ melekat seluruh struktur yang ada dari level atas top management sampai ke level staff ya operator, semua adalah risk owner, semua adalah pemangku risiko yang harus bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaannya masing-masing untuk mengendalikannya. Dan kemudian yang kedua, suatu risiko dilihat secara integratif. Itu pandangan yang berkembang saat ini. Kemudian peluang untuk melakukan diversifikasi dan lindung nilai. Jadi seluruh risiko yang melekat pada proses bisnis ini sebetulnya bisa dilakukan diversifikasi dan dilakukan lindung nilai. Dan tidak bersifat sementara, tapi terus dan melekat pada setiap kegiatan. Ya, ini pandangan yang berkembang saat ini. Sehingga dalam proses perencanaan sampai ke proses audit sudah menggunakan dan berbasis pada risiko. Nah, saudara sekalian, kita masuki pada komunikasi dan konsultasi. Ini adalah bagian penting di awal pada saat kita akan melakukan penerapan manajemen risiko. Nah, di sini ada beberapa pekerjaan yang harus dilalui. Tentunya, kita akan dapat menyusun sebuah desain yang baik, yang komprehensif dan efektif kalau seluruh bagian dari organisasi tadi menjalankan prinsip-prinsip dalam manajemen risiko tadi. Transparan, ya kan? Kemudian masing-masing bisa menjadi bagian dari risk owner dan menyampaikan apa potensi risiko yang ada dalam dirinya, yang ada dalam pekerjaannya, misalnya, ya kan? Dan ada 9 prinsip yang lain yang sudah dijelaskan di depan, dan itu harus dikomunikasikan. Nah, baru kemudian yang kedua, menentukan konteks. Konteks ini untuk kita membuat sebetulnya ada 2 poin penting yang dilakukan dalam konteks ini. Yang pertama adalah bicara tentang bidang risiko, skopnya. Kemudian yang kedua bicara tentang likelihood dan bicara tentang konsekuensi atau dampak. Likelihood atau
ada bahasa lain disebut dengan frekuensi atau probability, kita akan membicarakan di suatu area risiko tertentu, dia frekuensi kejadiannya dalam satu periode sering atau tidak, berapa kali, yang dianggap sering itu berapa kali, kemudian apakah sedang ataukah rendah. Itu harus ada kesepakatan sejak awal. Kemudian, bicara tentang dampaknya, dia mungkin sering terjadi, risiko itu, potensi risiko itu mungkin sering terjadi, atau bahkan kejadian dari loser, ya, sesuatu event yang merugikan itu, misalnya dampaknya, impact atau konsekuensinya itu seberapa besar terhadap perusahaan, terutama dinilai secara kuantitatif dalam bentuk nilai kerugian uang yang dikonversi dalam nilai kerugian berapa besar. Nah, nanti di situ ada level tinggi, ya, sedang atau rendah. Itu adalah menentukan konteks gitu. Nah, setelah itu semua sudah dibuat, baru kita melakukan mengidentifikasi, kemudian menganalisa. Ya, menganalisa yang keempat, kemudian yang kelima, melakukan evaluasi. Nah, ketiga kegiatan ini disebut dengan asesmen risiko. Ini disebut dengan asesmen risiko atau penilaian risiko. Nah, kalau ini sudah kita peroleh, baru kemudian kita bicara tentang how to handling-nya, gimana cara menanganinya. Nah, kemudian baru dilakukan pemantauan, monitoring, perbaikan, bagaimana proses dilakukan, dan bagaimana apakah sudah diimplementasikan dan sejauh mana, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai tahapan-tahapan ini yang kemudian kita sebut sebagai sebuah metodologi, karena bicara tentang bagaimana caranya, how to way. Oke. Nah, kita coba lakukan step by step, ya, komunikasi dan konsultasi. Oke. Yang pertama, komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal pada setiap tahapan proses manajemen risiko dengan tujuan agar setiap pihak terkait memahami keterkaitan pengelolaan risiko dengan sasaran perusahaan dan peran mereka dalam pengelolaan risiko. Kemudian yang kedua, komunikasikan dan konsultasikan rencana dan laksanakan sejak awal, ya. Apa aja isu-isu yang terkait dengan risiko yang akan dihadapi, apa dampaknya, kemungkinan terjadinya seperti apa, serta ukuran-ukuran yang digunakan dalam mengelola risiko. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, komunikasi dan konsultasi yang efektif harus dilakukan agar seluruh pemangku kepentingan memahami latar belakang dan alasannya, serta tindakan yang diperlukan. Ini komunikasi dan konsultasi yang dimaksud. Gitu. Nah, kemudian setelah itu, tahapan yang kedua adalah menetapkan konteks. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal alurnya, menetapkan konteks ini, ya, kita perlu menetapkan beberapa hal yang penting untuk kemudian kita bisa mulai dalam melakukan penilaian. Misalnya parameter internal dan eksternal, ya kan? Kemudian tadi kita menentukan skop, ruang lingkup, bidang dari risiko itu, ya kan? Apakah berdasarkan dari jenisnya, apakah dibagi berdasarkan sumbernya, ataukah dilakukan berdasarkan kategori levelnya, misalnya. Di situ disepakati dulu. Kemudian yang kedua, harus memahami sasaran perusahaan, gitu ya. Kemudian yang kedua, konteks internal dan eksternal perusahaan. Nah, kemudian menentukan kriteria risiko. Nah, kriteria risiko ini yang dari awal sudah kita sampaikan. Kita akan menentukan leveling risikonya, kemudian dampaknya, kemudian bagaimana probability-nya, begitu. Nah, saudara sekalian, seperti itu pengantar kita. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang keempat, masih melanjutkan dari pertemuan yang ketiga ini. Terima kasih, dan terus belajar. Baca beberapa buku yang kita sudah referensikan dan kita rekomendasikan untuk menambah wawasan Anda sekalian dan semakin memahami dan mendalami bagaimana manajemen risiko dan penerapannya. Terima kasih.
Sekali lagi, tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.